Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut AS. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal AS kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tak segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Mina Al Fahl di Oman yang memicu ledakan. Dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan pelampung Tunggal 1 dan 2. Akibat ledakan ini, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada hari Jumat. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan termasuk adanya dugaan serangan drone. Diketahui Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal ini. Pemirsa, Zionis Israel melakukan serangan udara ke Nabatiyah, Lebanon. Serangan terjadi satu hari setelah Israel dan Lebanon kembali sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Serangan udara yang dilancarkan Zionis Israel dilakukan ke kota Arnon dan juga Fartebdin. Serangan yang dilakukan Zionis terjadi satu hari setelah Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata. Dalam kesepakatan baru itu ditetapkan bahwa zona pilot di bawah kendali eksklusif tentara Lebanon setelah pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Media Lebanon melaporkan serangan Israel ke Lebanon Timur dan Selatan menewaskan 6 orang dan melukai 8 orang lainnya pada Kamis 4 Juni 2026. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Pemirsa, tentara Zionis Israel melumpuhkan atau menembakkan bom ke komandan Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menewaskan komandan unit teknik pejuang Hizbullah Abdul Harb. Abdul Harb bergerak dalam perakitan dan juga pengoperasian bahan peledak untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Selain itu, pemirsa, Harb adalah komandan senior dan berpengalaman dalam barisan pejuang Hizbullah. Harb juga bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur milik Israel terlihat terbang rendah di langit Nabati, Lebanon Selatan. Terbang dengan kecepatan tinggi, jet tempur Israel mengeluarkan flare untuk mencegah adanya serangan roket dari Hizbullah. Diduga pesawat jet tempur milik Israel ini telah melancarkan serangan-serangan di Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pada perang Israel-Hizbullah sudah menewaskan ribuan warga Lebanon Selatan. Aktivitas militer Israel dilakukan di tengah gencatan senjata. Pemirsa, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv, Israel.
Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, pemirsa, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan dan juga pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon dilaporkan tewas usai terhantam mortir di dekat Barjayun, Lebanon Selatan. Sementara 2 pasukan lainnya dikabarkan terluka kritis dan kini tengah mendapatkan perawatan medis. Seorang pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon tewas, sementara 2 lainnya terluka setelah mortir menghantam posisi mereka di dekat Marjayon, Lebanon Selatan. Dilansir dari akun resmi media sosial UNIFIL, korban tewas diketahui bernama Sersan Milovan Jovanovic dari Serbia. Sementara 2 penjaga perdamaian yang terluka kritis berasal dari El Salvador dan Spanyol. Kedua korban luka telah mendapat perawatan di fasilitas medis di dalam pangkalan UNIFIL. Kini pasukan penjaga perdamaian PBB telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian tersebut. Pemirsa, Hizbullah dilaporkan menangkap seorang tentara Zionis. Penangkapan terjadi di kawasan perbatasan Lebanon, Israel. Sejumlah laporan menyebut Hizbullah berhasil menangkap seorang tentara Zionis. Tentara Zionis tersebut ditangkap di kawasan perbatasan Lebanon dan Israel. Namun otoritas terkait belum merilis rincian identitas maupun kondisi personel yang ditangkap. Sebuah serangan drone Israel kembali menargetkan kendaraan di wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan tersebut menghantam sebuah mobil di jalur Deir al-Zahrani Harbus dan juga terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah yang menjadi basis kuat Hezbollah tersebut. Otoritas Lebanon masih menyelidiki jumlah korban dan juga identitas penumpang kendaraan yang menjadi sasaran dalam serangan tersebut. Pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Serangan diluncurkan usai gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke distrik Nabatih, Lebanon Selatan pada Kamis. Kepulan asap tebal membumbung di sejumlah kota di Lebanon Selatan ketika serangan udara Israel menghantam distrik Nabatih. Serangan Israel menghantam desa Fartebnit, dataran tinggi Ali Al-Taher, Nabati Al-Fauqa, Mifdon, dan Zautar. Serangan tersebut diluncurkan di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Militer Israel menyatakan akan melanjutkan operasinya di Lebanon Selatan, memperingatkan warga agar tidak kembali ke daerah di selatan Sungai Al-Zahrani, meskipun gencatan senjata telah disepakati pada Rabu malam di Washington, AS. Subscribe, share, like, and comment.